Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Widya Nadiroha dengan NIM 22129237 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Aulan Rahmadania dengan NIM 22129383 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum. Nah, apa sih supremasi hukum itu? Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya interferensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Nah, selanjutnya yaitu dasar supremasi hukum di Indonesia. Dasar supremasi hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa instrumen. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, yang menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia hukum berada di atas segalanya dan menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000 tentang penegakan hukum dan juga hak asasi manusia. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip supremasi hukum, antara lain bahwa setiap orang sama di depan hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang selanjutnya yaitu prinsip penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum dalam suatu negara bisa berjalan dengan beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum akan mengajarkan kita jika komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai macam elemen komunitas berinteraksi untuk bisa mencapai tujuan serta cita-cita secara bersama. Yang kedua, prinsip konstitusi. Prinsip konstitusi dalam suatu negara hukum akan mengajarkan bahwa landasan serta referensi yang dijadikan pedoman dalam masyarakat berbangsa dan bernegara adalah konstitusi. Selanjutnya yaitu implementasi supremasi hukum. Yang pertama, orang yang melanggar peraturan akan dihukum, terlepas dari status sosial ataupun status ekonomi mereka. Yang kedua, semua orang wajib menaati peraturan lalu lintas, baik yang berkendaraan mewah maupun yang tidak. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan agama atau ibadah harus diperuntukkan bagi semua kalangan. Yang keempat, setiap warga mendapat hak dan juga kewajiban yang sama di mata hukum. Dan yang terakhir atau yang kelima, semua orang mempunyai kebebasan memeluk agama dan berpendapat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan supremasi hukum. Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi antara lain yang pertama korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan menjadi hambatan utama dalam memperkuat supremasi hukum. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang berkualitas dan anggaran yang memadai sangat penting dalam memperkuat sistem peradilan dan pelayanan publik yang berkualitas. 3. Kurangnya akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Masih terdapat kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif. Terdapat kesulitan dalam hal biaya dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan, serta terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap korupsi dan pengaruh yang merusak dalam proses peradilan. Yang keempat, keterbatasan regulasi dan implementasi. Terdapat kekurangan dalam hal regulasi dan implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, konflik antara hak individu dan kepentingan publik.
Terdapat beberapa kasus di mana kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik. Konflik seperti ini sering memerlukan penyelesaian yang cermat dan adil agar tidak mengorbankan hak-hak individu yang merugikan kepentingan publik. Upaya-upaya untuk memperkuat implementasi supremasi hukum di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan independensi lembaga peradilan. Peningkatan kualitas dan independensi lembaga peradilan sangat penting dalam memperkuat implementasi supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi untuk akuntabilitas dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang diambilnya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa publik. Yang keempat, meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam memperkuat implementasi supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan, baik dari segi pencegahan, penyelidikan, hingga penuntutan dan vonis hukuman. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum. Kerjasama antara lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memperkuat implementasi supremasi hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara lembaga penegak hukum dalam berbagai tahap penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan pelaksanaan hukum.